Sebelum menonton video ini, admin mengingatkan bahwa konten ini bukan untuk menjadi bahan perdebatan, tetapi untuk berbagi informasi. Apapun keyakinan ataupun sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, mari kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi pencipta semua makhluk, termasuk para malaikat. Malaikat Uriel. Dalam literatur kitab suci, malaikat Uriel dianggap sebagai malaikat kebijaksanaan. Dia yang memancarkan terang kebenaran Tuhan kepada mereka yang mencari informasi, solusi, atau bahkan membutuhkan kebijaksanaan. Dia biasanya digambarkan membawa kitab ataupun gulungan kitab yang melambangkan kebijaksanaan. Nama Uriel berasal dari bahasa Ibrani yang berarti terang Elohim, dan bisa juga berarti api Elohim, cahaya Elohim, ataupun Elohim adalah terangku. Malaikat Uriel tidak disebutkan namanya di dalam kanonisasi kitab suci, namun ada banyak penggambaran dirinya di dalam kitab-kitab tersembunyi ataupun yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Dia adalah salah satu dari malaikat kehadiran. Dalam singgasana surga dikelilingi oleh 4 malaikat. Di sebelah kanan malaikat Mikael, di sebelah depan malaikat Gabriel, di sebelah kiri malaikat Uriel, dan di sebelah belakang malaikat Rafael. Keempat malaikat ini bersesuaian dengan perkemahan bangsa Israel. Malaikat Uriel berada di sebelah utara sesuai dengan perkemahan dari suku Dan. Hal ini yang tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 2 ayat 25. Suku Dan adalah suku yang darinya memunculkan dosa gelap. Berada di sisi kiri kemah dengan patoknya, sesuai dengan malaikat Uriel, Elohim adalah terangku, karena Elohim menerangi dosa dengan wahyu dari Torah. Dalam kitab Henokh, malaikat Uriel digambarkan sebagai salah satu dari 7 malaikat yang memimpin dunia. 7 malaikat didefinisikan sebagai malaikat agung dan terdaftar berdasarkan namanya, termasuk malaikat Uriel. Malaikat agung memiliki peringkat yang lebih tinggi dari jenis malaikat lainnya, seperti kerubim, serafim, kerajaan, dan kekuatan. Dan karena itu, malaikat Uriel juga menjadi salah satu dari pemimpin mereka. Malaikat Uriel adalah salah satu malaikat kudus yang bertugas juga sebagai malaikat guntur dan kegentaran. Malaikat Uriel juga adalah salah satu malaikat yang membawa Henokh dalam perjalanannya ke ujung langit dan bumi. Malaikat Uriel mengungkapkan bahwa malaikat yang jatuh yang memberontak melawan Elohim akan dihakimi. Di dalam kitab Henokh pasal 19 dikatakan, "Dan Uriel berkata kepadaku, di sini akan ditempatkan jiwa-jiwa malaikat yang telah menyatukan diri mereka dengan perempuan dan yang mengambil berbagai bentuk, telah mencemarkan manusia dan telah menyebabkan manusia tersesat, sehingga mereka membawa persembahan kepada setan-setan seperti kepada dewa-dewa, yaitu pada hari ketika penghakiman besar di mana mereka akan dihakimi pada kesudahannya. Dan perempuan-perempuan mereka yang menyesatkan malaikat-malaikat surga akan menjadi seperti teman-teman mereka." Malaikat Uriel juga menunjukkan kepada Henokh penglihatan di mana mereka, para bintang-bintang, terikat sampai jumlah tak terbatas dari hari-hari kejahatan mereka diselesaikan. Hal ini tertulis dalam kitab Henokh pasalnya yang ke-21. Dikatakan,
Dan aku pergi ke tempat di mana tidak ada sesuatu apapun, dan aku melihat di sana ada sesuatu yang mengerikan. Tidak ada langit yang tinggi, tidak ada bumi, tapi tempat yang kosong, dahsyat dan mengerikan. Dan di sana aku melihat 7 bintang langit diikat menjadi satu seperti gunung yang besar dan menyala-nyala seperti api. Pada saat itu aku berkata, "Karena dosa apakah mereka ini diikat, dan mengapa mereka dilemparkan ke sini?" Dan jawab Uriel, salah satu malaikat kudus yang bersamaku, yang membimbingku, dan berkata kepadaku, "Henok, tentang apa engkau bertanya, dan tentang apa yang engkau mencari tahunya dan gelisah? Ini adalah bintang-bintang yang telah melanggar perintah Elohim yang Maha Tinggi, dan diikat di sini sampai 10.000 zaman. Jumlah hari-hari pelanggaran dosa-dosa mereka sampai kesudahannya. Dan dari sana aku pergi ke tempat lain yang lebih mengerikan dari yang sebelumnya, dan aku melihat hal yang mengerikan. Lautan api besar ada di sana, yang terbakar dan bernyala-nyala dan terbagi dalam bagian-bagian. Itu terbentuk jurang yang sangat dalam. Kolom api besar turun ke dalamnya, luas dan ukurannya tidak bisa aku lihat, dan aku tidak bisa mengira ujung pangkalnya. Saat itu aku berkata, sangat mengerikan tempat ini dan menyakitkan untuk dilihat. Pada saat itu Uriel menjawab, salah satu malaikat kudus yang bersamaku, dia menjawab dan berkata kepadaku, "Henok, mengapa engkau takut dan gentar?" Jawabku, "Karena tempat yang mengerikan dan pemandangan yang sangat menyakitkan." Dan dia berkata kepadaku, "Ini adalah penjara para malaikat, dan di sini mereka dipenjara selama-lamanya." Malaikat Uriel juga menjelaskan kepada Henok maksud dari penglihatannya tentang lembah terkutuk di antara tanah yang diberkati. Dalam kitab Henok pasalnya yang ke-27 dikatakan, "Lalu aku berkata, untuk apa tanah yang diberkati ini, yang seluruhnya dipenuhi dengan pohon-pohon dan lembah terkutuk yang ada di antaranya?" Kemudian jawab Uriel, salah satu malaikat kudus yang bersamaku, dan berkata kepadaku, "Lembah terkutuk ini adalah bagi mereka yang akan dikutuk untuk selamanya, dan di sini akan dikumpulkan semua orang yang telah berbicara dengan mulut mereka dengan kata-kata yang tidak pantas melawan Elohim, dan berbicara kurang ajar tentang kemuliaannya. Di sini mereka akan dikumpulkan, dan di sini penghakiman mereka. Dan pada hari-hari terakhir akan ada pemandangan tentang penghakiman yang adil atas mereka di hadapan orang-orang benar dalam kekekalan selamanya. Karena hal ini, mereka yang telah menemukan belas kasihan akan memberkati Yahweh yang mulia, Raja yang kekal. Dan pada hari-hari penghakiman mereka, mereka akan memberkatinya karena belas kasihnya menurut bagian yang telah Dia berikan kepada mereka. Kemudian aku memberkati Yahweh yang mulia dan berbicara kepadanya dan mengingat kebesarannya, karena semua itu layak." Malaikat Uriel adalah salah satu pemimpin dari semua benda-benda penerang yang diciptakan Elohim, dan bertanggung jawab untuk mengawasi mereka. Dia kemudian mengajari Henok setiap posisi mereka, untuk jenis mereka, pemerintahan mereka, dan waktu mereka, nama-nama dan asal mereka, dan untuk bulan-bulan mereka, dan setiap aturan mereka. Dalam kitab Henok pasalnya yang ke-72, ayatnya yang pertama, dikatakan, "Buku jalur peredaran benda-benda penerang langit, bagaimana masing-masing dari mereka, untuk jenis mereka, pemerintahan mereka, dan waktu mereka, nama-nama dan asal mereka, dan untuk bulan mereka yang ditunjukkan kepadaku oleh pemimpin mereka Uriel, malaikat kudus yang bersamaku, dan seluruh penjelasan mereka yang ditunjukkan kepadaku, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan tahun-tahun dunia dan untuk selamanya sampai ciptaan baru dibuat yang akan terus berlanjut sampai kekal." Dalam kitab Henok pasalnya yang ke-74 ayat yang kedua dikatakan, "Dan Uriel,
malaikat kudus yang merupakan pemimpin dari mereka semua, menunjukkan aku segala sesuatu, dan aku menuliskan semua posisi mereka, sebagaimana Dia tunjukkan kepadaku, dan aku menuliskan bulan sebagaimana mereka ada, dan penampakan cahaya mereka sampai 15 hari selesai. Juga tertulis dalam kitab Henok pasal yang ke-75 ayat 3-4 dikatakan, untuk tanda-tanda dan masa-masa dan tahun-tahun dan hari-hari ini ditunjukkan kepadaku oleh malaikat Uriel, dia yang ditempatkan Tuhan yang mulia yang kekal di atas semua benda-benda penerang langit, di langit dan di dunia, bahwa mereka harus memerintah pada permukaan langit dan dapat dilihat di bumi, dan menjadi pemimpin bagi siang hari dan malam hari, yaitu matahari dan bulan dan bintang-bintang dan semua makhluk yang melayani, yang menjaga jalur mereka di dalam semua kereta surga. Malaikat Uriel menunjukkan juga 12 bukaan pintu pada jalur peredaran kereta matahari, yang daripadanya sinar matahari keluar, dan dari mereka datang kehangatan di atas bumi saat mereka terbuka pada waktu yang ditetapkan bagi mereka. Setelah menunjukkan segala hal tentang benda-benda penerang, malaikat Uriel juga menyampaikan peristiwa apa yang akan terjadi di masa depan tentang nasib orang-orang berdosa, dan juga mengingatkan kepada Henok untuk merenungkan tulisan-tulisan pada lembaran-lembaran kitab surga. Hal ini tertulis dalam kitab Henok pasalnya yang ke-80. Dikatakan, dan pada waktu itu Uriel menjawab dan berkata kepadaku, lihatlah, aku telah menunjukkan kepadamu segala hal, oh Henok, dan telah mengungkapkan kepadamu bahwa kamu akan melihat matahari dan bulan ini, dan mereka yang memimpin bintang di langit dan peredaran mereka, tugas mereka dan waktu mereka dan keberangkatan mereka. Dan pada hari-hari orang berdosa, tahun-tahun akan dipersingkat, dan benih mereka akan lambat di tanah mereka dan padang rumput mereka, dan segala sesuatu di bumi akan berubah dan tidak akan muncul pada waktunya. Hujan akan ditahan dan langit akan menahannya, dan pada waktu-waktu itu buah-buahan di bumi akan terlambat dan tidak akan tumbuh pada waktunya, dan buah dari pohon akan ditahan pada waktunya. Dan bulan akan mengubah urutannya dan tidak akan muncul pada waktunya. Dan pada hari-hari itu akan terlihat di langit bahwa kengerian besar akan datang dari kereta terluar di barat, dan dia akan bersinar lebih terang dari biasanya menurut aturan cahaya. Dan banyak pemimpin dari bintang-bintang yang memerintah akan berlaku sesat, dan mereka akan mengubah jalur dan tugas mereka, dan mereka tidak akan muncul pada waktunya. Dan seluruh hukum bintang akan tertutup bagi orang-orang berdosa, dan pikiran mereka yang diam di bumi akan menjadi sesat karena mereka, dan mereka akan berbalik dari semua caranya, dan akan berlaku sesat, dan menganggap mereka dewa-dewa. Dan kejahatan akan meningkat atas mereka, dan hukuman akan menimpa mereka untuk menghancurkan mereka semua. Dan dia berkata kepadaku, ya Henok, renungkanlah tulisan pada lembaran-lembaran kitab surga, dan bacalah apa yang tertulis di atasnya, dan pelajarilah masing-masing. Dalam kitab 2 Esdras, Elohim mengirim Uriel untuk menjawab serangkaian pertanyaan yang Nabi Esra tanyakan kepada Elohim. Ketika menjawab pertanyaan Esra, Uriel mengatakan kepadanya bahwa Tuhan telah mengizinkannya untuk menggambarkan tanda-tanda tentang baik dan jahat di tempat kerja di dunia. Tetapi masih akan sulit bagi Esra untuk memahami dengan pemahaman manusia yang terbatas. Dalam kitab 2 Esdras pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua, dan ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11 dikatakan, lalu malaikat yang telah diutus kepadaku yang bernama Uriel menjawab dan berkata kepadaku, pemahamanmu telah benar-benar gagal mengenai dunia ini. Dan apakah engkau berpikir engkau dapat memahami jalan yang maha tinggi? Dan dia berkata kepadaku,
engkau tidak dapat memahami hal-hal yang bersamanya engkau bertumbuh. Lalu bagaimana pikiranmu bisa memahami jalan yang maha tinggi? Dan bagaimana bisa orang yang sudah lelah oleh rusaknya dunia bisa memahami yang tidak dapat binasa? Ketika aku mendengar ini, aku jatuh tersungkur dengan wajahku. Ketika Ezra mengajukan pertanyaan tentang kehidupan pribadinya, malaikat Uriel menjawabnya di dalam kitab 2 Esdras pasalnya yang keempat ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-52. Dikatakan, lalu aku berdoa dan berkata, apakah engkau berpikir bahwa aku akan hidup sampai hari-hari itu? Atau siapakah yang akan hidup dalam hari-hari itu? Dia menjawab aku dan berkata, mengenai tanda-tanda yang engkau tanyakan kepadaku, aku dapat memberitahumu sebagian, tetapi aku tidak diutus untuk memberitahumu tentang kehidupan, karena aku tidak tahu. Malaikat Uriel adalah malaikat kebijaksanaan yang diberi tugas oleh Elohim untuk membawa terang kebenaran Tuhan ke dalam kegelapan. Malaikat Uriel dikenal sebagai api Tuhan. Malaikat Uriel juga terdaftar sebagai salah satu dari 4 malaikat utama. 3 di antaranya adalah malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael. Dikatakan juga bahwa selama di surga, dia mengenakan pakaian kerajaan yang menutupi seluruh tubuhnya, kecuali kepalanya, dan dia dikatakan memiliki 12 sayap emas. Dia adalah salah satu malaikat dan makhluk paling kuat di alam semesta. Menjadi salah satu dari 4 malaikat agung, berarti juga bahwa malaikat Uriel adalah salah satu dari 4 malaikat terbesar yang ada. Dia dapat menyalurkan keseluruhan cahaya ilahi untuk memperkuat dirinya jauh melampaui kekuatan biasanya. Malaikat Uriel juga dikenal sebagai malaikat paling cerdas. Malaikat Uriel bertanggung jawab atas dokumen surga dan dianggap sebagai malaikat pengetahuan dan kebijaksanaan. Sebagai malaikat, dia dapat muncul di tempat lain di dunia fisik sesuka hati dan dapat muncul kembali di lokasi yang diinginkannya. Meskipun dia tidak pernah disebutkan namanya dalam kitab suci yang diterima secara luas, namanya juga bisa berarti api Tuhan. Sebagai malaikat api Tuhan, dia dapat menciptakan atau memanggil api suci surga untuk mengalahkan iblis ataupun menerangi sekelilingnya. Itulah tadi sedikit penjelasan atau beberapa hal tentang malaikat Uriel, salah satu dari malaikat penghulu yang ada. Akhirnya kesimpulannya, apapun keyakinan atau sudut pandang kita sehubungan dengan malaikat, marilah kita ingat bahwa makhluk ilahi tertinggi adalah Tuhan. Dia yang maha tinggi, nama di atas segala nama, pencipta semua makhluk termasuk malaikat. Marilah kita menyembah Tuhan, karena Dia layak menerima pujian kita. Segala pujian, syukur, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi Yahweh Elohim Pencipta. Haleluya.